Bab 166. Universitas Jiangnan. Jimat keselamatan, jimat lingkaran pikiran, Louis total membuat 7 buah. Pas satu untuk setiap kakaknya. Sekarang hanya tersisa milik kakak kelima dan kakak keenam yang belum diberikan, karena sementara ini masih belum bertemu dengan mereka. Yang paling menarik adalah kakak ketujuh, Feli Luo. Selama 3 hari di rumah, ia terus menghindari Louis, memakinya brengsek, mengatainya berhati buruk. Kalimat brengsek, cepat jauhi aku, sepertinya sudah menjadi kalimat sehari-harinya. Sepertinya hari itu ia mendorongnya ke danau, membuatnya merasa sangat membenci Louis. Oleh karena itu saat Louis memberikan jimat keselamatannya pada Feli sangat was-was. Bersumpah katanya tidak akan pernah mengenakan benda itu, tapi di hari saat ia kembali ke aliansi bela diri, diam-diam ia malah membawa jimat itu pergi. Lucu sekali. Prinsip jimat keselamatan itu adalah menyimpan jimat lingkaran pikiran di dalam batu itu. Jika para kakaknya memanggil nama Louis akan mengetahui posisi kakaknya dalam waktu tersingkat, serta situasi di sekitarnya. Kalau sedang dalam bahaya, dia dapat langsung pergi ke sana. Sayang sekali. Kemampuan Louis sekarang masih belum cukup, kalau tidak dia juga masih bisa mengukir sebuah jimat pedang kecil di atas batu itu. Dengan begitu ia lebih dapat menjamin keselamatan kakak-kakaknya. Ia hanya bisa memperbaikinya lagi kelak. Cela mengatakan bahwa jimat itu sangat jelek, tapi ia tetap saja mengenakannya di lehernya dengan sangat gembira. Posisi jimat itu terjatuh, tepat berada pada lipatan dadanya yang putih itu. Tak lama jimat itu pun langsung panas. Hari ini Louis dan Cela bersama seharian. Mereka berdua mengitari seluruh kota Jiang, lalu keesokan harinya Louis yang mengantarkannya ke bandara ibu kota provinsi. Lalu Louis pergi ke basecamp aliansi bela diri Jiangnan. Dengan token darah langit, ia berhasil masuk ke penjara bawah tanah. Yang mulia Kaisar Dewa. Melihat kedatangan Louis, Carson pun langsung bersujud di atas tanah. Setelah pergi dari keluarga Xiong malam itu, ia segera pergi ke basecamp aliansi bela diri untuk menebus kesalahannya, karena dia tahu dia telah membuat Kaisar Dewa Louis marah. Entah melarikan diri sampai ke ujung dunia manapun, tidak akan ada gunanya. Louis berkata, Carson, sekarang kuberi kau 1 kali kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Lindungi kakak keempatku, tapi jangan sampai mengganggunya. Sampai kakak keempatku pulang nanti, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Meskipun Louis bukanlah orang dari sistem aliansi bela diri, tapi dia memiliki hak untuk membebaskan Carson. Mendengar hal itu, Carson sangat berterima kasih dan berkata, hamba bersedia mengabdi pada Yang Mulia Kaisar Dewa, mati pun tak apa. Setelah selesai memberinya tugas, Louis pun meninggalkan aliansi bela diri dan menuju ke rumah keluarga Sen. Kebetulan Aurelia ada di rumah hari ini. Melihat Louis, ia pun berkata dengan gembira, Dokter ajaib Lu, dekan kami sudah setuju Anda mengajar di universitas kami, tapi katanya beliau hendak bertemu dengan Anda. Louis mengangguk, baik, kebetulan sekarang aku ada waktu. Lalu, mereka berdua pun menuju Universitas Jiangnan. Ini pertama kalinya Louis memasuki universitas itu. Para murid di sekitarnya melihatnya kurang lebih sama besarnya dengan mereka, maksimal tidak lebih dari 2-3 tahun. Kalau bukan karena kebakaran besar itu, Louis sekarang sepertinya juga sedang kuliah. Pagi ini, saat ia mengantarkan Cela ke bandara, Louis sempat berkata bahwa dirinya hendak mengajarkan sedikit pengetahuan mengenai ilmu pengobatan tradisional Tiongkok di Universitas Jiangnan. Cela berkata dengan bingung, kehidupan di universitas ya, Louis, kau memang harus merasakan bagaimana kehidupan di universitas. Louis ingin melihat
kehidupan di universitas ini sebagus apa? Di kantor dekan. Dekan Universitas Jiangnan bernama Wilbert Li, saat melihat Aurelia, sikapnya sangat sopan. Bercanda. Mana mungkin dia bersikap tidak sopan? Aurelia adalah putri dari keluarga Sen, kasarnya. Aurelia adalah seorang anak konglomerat yang hanya datang ke sana untuk merasakan kehidupan di sana. Menjadi seorang guru hanyalah hobi dari Aurelia saja. Setelah ia bosan nanti, ia bisa kembali menjadi putri konglomerat yang mewarisi harta keluarganya lagi. Oleh karena itu, saat Aurelia mengatakan bahwa ia ingin membuka sebuah kelas ekstrakurikuler pengobatan tradisional Tiongkok, Wilbert langsung menyetujuinya dengan cepat. Satu lagi, ilmu pengobatan tradisional Tiongkok adalah kebanggaan negara. Wilbert biasanya juga merasa, seharusnya anak-anak muda zaman sekarang juga setidaknya harus mengerti budaya pengobatan tradisional Tiongkok. Dan mengenai guru yang mengajar, Aurelia berkata bahwa dia memiliki seorang kandidat yang ia rekomendasikan, yaitu Dokter Ajaib Kota Jiang yang belakangan ini sangat ramai dibicarakan. Dokter Ajaib Kota Jiang. Begitu mendengarnya, Wilbert juga sangat bersemangat. Tentang dokter ajaib kota Jiang yang tiba-tiba muncul itu ia juga pernah dengar. Kalau dokter ajaib itu benar-benar mau mengajar di universitasnya, pasti merupakan sebuah kebanggaan bagi Universitas Jiangnan. Aurelia tersenyum dan memperkenalkan, "Dekan, ini adalah dokter ajaib Lu." Dokter ajaib Lu. Wilbert memandangi Louis, tatapan matanya sedikit berubah. Ia pernah mendengar tentang dokter ajaib kota Jiang, juga tahu kabar burungnya di luar. Dokter ajaib itu sangat muda, namun begitu bertemu dengannya hari ini, tetap saja berada di luar bayangan Wilbert. Meskipun Wilbert bukanlah orang dari dunia pengobatan tradisional Tiongkok, tapi dia juga tahu situasi di dunia pengobatan tradisional Tiongkok. Orang yang dapat disebut dengan dokter ajaib pasti memiliki kemampuan yang luar biasa, dan yang mereka sebut muda biasanya sekitar 40 tahunan. Awalnya Wilbert mengira bahwa Louis berusia sekitar 40 tahunan. Namun begitu melihatnya hari ini, ia sangat terkejut. Dokter ajaib 20 tahunan. Dengar-dengar katanya bahkan ahli pengobatan tradisional Tiongkok, Agus Yu, pun berguru pada dokter ajaib kota Jiang. Apakah dia benar pemuda yang ada di hadapannya ini? Wilbert tahu Aurelia tidak punya alasan untuk membohonginya, tapi benar-benar sulit dipercaya. Kebetulan belakangan ini tubuhnya sedang tidak enak. Lebih baik ia mengambil kesempatan ini untuk menguji dokter ajaib kota Jiang ini. Ia ingin tahu apakah dia memang benar sehebat itu. Lalu, Wilbert pun berkata, "Dokter ajaib Lu, sebenarnya beberapa hari ini tubuhku agak sedikit tidak enak badan. Entah apakah Anda dapat memeriksaku sejenak?" Tindakannya itu sangat cerdik, ia tidak akan membuat Louis marah. Juga dapat menguji kemampuan Louis, ia ingin tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk mengajar di sana. Bagaimanapun ia juga harus bertanggung jawab terhadap murid-muridnya. Louis tentu saja bisa membaca pemikirannya itu, tapi ia tidak mengatakannya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Boleh, Dekan Li, silakan letakkan lenganmu dengan datar di atas meja. Aku akan memeriksa nadimu dulu." Wilbert melakukannya. Louis meletakkan ketiga jarinya di atas ketiga nadi di tangannya. Tanpa bertanya apa-apa, ia hanya menjawab, "Dekan Li belakangan ini pasti sering merasa gelisah, sulit tidur, bahkan sakit kepala, dan yang paling parah di bagian kedua sisi kepala, benar kan?" Bersambung.